Malam ini kita masuk di acara ilmiah Divisi Neuro-Onkologi, Jurnal Reading, yang akan dibawakan oleh Dr. Galih Permana dengan judul Predictive Prooperative Post-Operative Hydrocephalus in 227 Patients with Skull-Base Meningioma. Jadi jurnal ini kita pilih walaupun tahunnya agak lama karena berdasarkan permasalahan dari beberapa kawan yang menemukan pasien dengan post-op meningioma mengalami hidrocephalus. Oke, silakan Dr. Galih, 30 menit presentasi dan 30 menit nanti untuk diskusi. Silakan. Baik, terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan jurnal reading dengan judul Predicting Postoperative Hydrocephalus pada pasien dengan skull-base meningioma. Sebagai introduction, di sini dalam jurnal ini didapatkan untuk epidemiologi dari meningioma sendiri merupakan dari tumor intrakranial, dari primary brain tumor pada dewasa, 20%-nya itu didapatkan adanya meningioma pada hospital-based study. Sedangkan 30% populasi pada semua tumor primer yang ada di otak itu merupakan meningioma pada population-based study. Sedangkan 30%-nya dari meningioma tersebut terletak pada regio skull base. Untuk insiden rate di Amerika dan di Eropa sendiri, di sini didapatkan 1,8 per 100.000 orang, dan juga untuk wanita 4,2 per 100.000 orang. Kemudian dari beberapa literatur mengatakan bahwa untuk insidensi terjadinya hidrocephalus pada pasien meningioma yang telah dilakukan pembedahan disebutkan antara 2% sampai 13%. Tetapi dari studi-studi yang telah dilakukan tersebut tidak merinci secara spesifik apakah terdapat hidrocephalus sebelum dari tindakan operasi. Jadi cuma merinci setelah operasi didapatkan adanya meningioma dengan rentang 2% sampai 13%. Salah satu teori yang menarik di sini adalah bahwa hidrocephalus setelah operasi dari meningioma sendiri disebabkan adanya darah yang masuk ke dalam sisterna dan ruangan subarachnoid, sehingga ini yang akan menyebabkan adanya malresorptif hidrocephalus, gangguan resorpsi dari proses LCS itu sendiri. Kemudian lebih kompleks lagi diketahui bahwa setelah tindakan pembedahan, terutama pada meningioma skull base, diketahui adanya infiltrasi yang masif dari jaringan ikat dan tulang pada regio skull base yang ikut mendukung dari hipotesis ini. Kemudian terjadinya SAH akibat proses operasi yang dijelaskan sebelumnya, hal inilah yang menyebabkan adanya clogging pada arachnoid villi atau viri arachnoidalis yang kemudian mengakibatkan adanya hidrocephalus comunicans. Dalam studi ini, jurnal ini nanti akan dicoba mencari beberapa variabel-variabel pada pasien yang kemungkinan dapat memprediksi yang akan terjadinya suatu hidrocephalus postoperatif, terutama setelah tindakan pembedahan pada meningioma. Metode yang dilakukan pada jurnal ini pertama dari data pasien. Di sini dilakukan analisis retrospektif, dilakukan di Switzerland dengan rentang waktu antara Januari 98 sampai Januari 2009. Dengan didapatkan total pasien 594 yang terlacak dengan menggunakan kode ICD-9 225,2, di mana kode tersebut adalah benign neoplasma of cerebral meninges. Kemudian dari 594 ini diidentifikasi terdapat 227 meningioma terletak pada regio skull base. Kemudian dari data yang dihimpun tadi, diketahui bahwa sebelumnya tidak didapatkan adanya hidrocephalus, baik dari pemeriksaan klinis ataupun dari gambaran CT scan dan MRI sebelum operasi. Kemudian untuk median postoperatif follow-up-nya, dalam jurnal ini dilakukan dengan mediannya rentang waktu 2,5 tahun. Rentangnya antara 7 hari sampai 10 tahun. Kemudian di sini menggunakan Glasgow Outcome Scale yang digunakan untuk menilai clinical outcome dari pasien setelah tindakan operatif.
Semua pasien yang diketahui memiliki hidrosefalus kemudian dilakukan tindakan pemasangan pipi shunt sebagai penanganan untuk hidrosefalusnya. Di sini ada gambar ilustrasi salah satu kasus, di mana di sini bisa dilihat ada gambar A dan D. Diketahui adanya suatu ekstraksial mesh yang terletak pada basis kranii regio anterior. Kemudian setelah dilakukan endovaskular dan dilakukan tindakan pembedahan, didapatkan pada gambar B dan E di sini bahwa tumor sudah terambil. Kemudian setelah terambil dilakukan pemeriksaan patologi anatomi, didapatkan tumor WHO grade 1, dan kemudian setelah 10 hari dari pembedahan pada gambar C, di sini didapatkan adanya suatu hidrosefalus ventriculomegaly dari ventricle lateral. Kemudian pada hari ke-14 pada gambar F di sini dilakukan pemasangan VP shunt pada pasien tersebut. Kemudian dari variabel pasien pada jurnal ini didapatkan ada 21 variabel yang dijelaskan seperti pada gambar berikut ini. Kemudian nanti yang akan berperan penting dalam pemeriksaan dalam menentukan faktor apakah terjadinya hidrosefalus postoperatif terutama adalah pada usia dan juga durasi selama operasi. Dan juga selain itu juga ada beberapa karakteristik tumor yang di sini juga dimasukkan sebagai variabel untuk pertimbangan apakah nanti juga termasuk dalam predicting factor untuk menentukan adanya suatu hidrosefalus setelah tindakan operasi. Seperti lokasi tumor, kemudian ukuran tumor, ada multiple meningioma, dan juga WHO grade-nya. Itu nanti yang akan ikut juga faktor yang menentukan. Lalu untuk grup hidrosefalus sendiri, setelah nanti didapatkan adanya data pasien yang menderita hidrosefalus, kemudian dibagi lagi menjadi 2 subgrup, di mana yang pertama adalah early onset, yang kedua adalah late onset. Untuk early onset di sini didapatkan dengan mean time occurrence-nya 15 hari, sedangkan untuk late onset-nya adalah dengan mean time-nya 2,7 bulan. Untuk analisis statistiknya nanti dilakukan dengan ANOVA dan juga UK Kramer untuk melihat membandingkan outcome dari hidrosefalus dan juga non-hidrosefalus. Dan juga apabila dapatkan p-value kurang dari 0,05 maka dapat diindikasikan bahwa termasuk hasil yang signifikan. Kemudian hasil dari jurnal di sini didapatkan pertama untuk insidensi dari hidrosefalus. Dari 594 pasien dengan kode ICD-9 225,2 didapatkan 227 pasien atau 38% lokasinya terletak pada skull base region, di mana 227 ini nanti akan dibagi menjadi 3, apakah letaknya terletak di fossa anterior, media, atau posterior. Untuk terletak pada fossa anterior terdapat 197 kasus, kemudian media 12 kasus, dan 18 pada fossa posterior. Lalu dari 594 ini kemudian dibagi untuk mengetahui berapa pasien yang mengalami hidrosefalus. Dan ternyata dapatkan data 35 pasien atau 5,9% dari total keseluruhan sampel didapatkan adanya suatu hidrosefalus. Dari 35 ini kemudian dibagi menjadi 2, di mana 18 dari pasien tersebut terletak pada tumor yang berada pada regio skull base, dengan didapatkan 7,9%. Lalu sisanya didapatkan angka 17 pasien atau 4,6%. Dari 18 pasien yang didapatkan pada grup skull base tumor, kemudian dibagi lagi menjadi 2. Di sini dibagi yang pertama untuk 15 pasien itu terletak pada regio anterior, untuk yang 3 pasien terletak pada fossa posterior. Di sini pun juga dibagi untuk yang di fossa anterior sendiri terbagi 1 pada tuberculum sella, 3 pada planum sphenoid, dan 11-nya pada sphenoid wing. Kemudian untuk yang posteriornya dibagi terletak pada 1 pada cerebropontine, kemudian yang 2 ada petroclival meningioma. Berikut adalah karakteristik dari 227 pasien dengan skull base meningioma,
Ini merupakan penjabaran dari variabel yang sudah disebutkan sebelumnya. Di sini didapatkan nanti akan dibagi dua, di mana dari pasien tersebut berapa yang mengalami hidrosefalus, dan juga dari total pasien yang tidak mengalami hidrosefalus. Di sini ada kelompok yang tidak mengalami hidrosefalus, dan di sini adalah yang mengalami hidrosefalus. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini, di awal yang perlu diperhatikan adalah mengenai rentang usianya, di mana di sini usia minnya dari pada pasien dengan hidrosefalus ada 73 dengan standar deviasi plus minus 10, dan juga untuk lokasinya memang terbanyak pada lokasi pada fossa anterior. Kemudian untuk GOS score ini nanti untuk menilai hasil kliniknya pada waktu pasien setelah pulang. Untuk GOS score sendiri nanti akan dibagi dua, penilaian pada waktu saat pulang dan juga pada saat follow up 3 bulan setelah dilakukan tindakan. Lalu pada jurnal ini dilakukan analisis dan juga regresi. Analisis di sini didapatkan bahwa untuk kejadian dari hidrosefalus sendiri ini nanti akan berkaitan dengan usia. Nanti akan dijelaskan dengan gambar selanjutnya. Durasi dari operasi, durasi dari lama rawat inap, volume tumor, infeksi postoperatif, dan juga embolisasi preoperatif. Di mana nanti akan lebih dijelaskan pada korelasi metrik seperti gambar setelah ini. Lalu dari stepwise regresinya, dari analisis regresinya didapatkan bahwa dua signifikan variabel yang berpengaruh di sini adalah pertama usia dengan p-value 0,012 dan juga durasi operasi dan p-value 0,0013 sebagai prediktor. Dan kemudian setelah ini diikuti dengan durasi dari rawat inap, kemudian lalu volume tumor, infeksi, ini nanti akan berperan dalam less prediktif sebagai penentu dari hidrosefalus postoperatif. Berikut adalah penjabaran dari yang dijelaskan sebelumnya. Di sini menggunakan heat map color untuk menentukan 3 faktor analisisnya. Bisa dilihat di sini ada 21 variabel yang dijelaskan sebelumnya dengan dibagi menjadi faktor 1, faktor 2, faktor 3. Di mana ketiga faktor ini adalah penjabaran dari 21 yang dibagi menjadi klaster-klaster. Jadi pada heat map ini untuk menilai dari masing korelasi antara masing-masing variabel untuk menentukan seberapa besar korelasi dari masing-masing variabel tersebut. Kemudian untuk mendapatkan hasil yang ini adalah gambar B, ini adalah penjabarannya. Kemudian untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus, kemudian dilakukan dibagi menjadi 3 klaster. Namun di sini tidak dijelaskan untuk masing-masing klaster dari faktor 1, faktor 2, dan faktor 3. Namun diketahui untuk yang faktor 2, ini nanti adalah terutama untuk yang hidrosefalus, durasi operasi, hospital stay, usia pada saat terjadinya tumor, dan juga post-operative infection, pre-operative embolization, dan juga tumor volume. Kemudian di sini pada gambar ini bisa dilihat adanya analisis regresi. Di sini tadi dijelaskan bahwa penentuan dari signifikansi adanya predicting factor, di mana dua variabel yang mendapatkan hasil yang signifikan itu adalah dari usia dan juga durasi dari operasi dengan p-value kurang dari 0,05. Diikuti dengan durasi rawat inap, ukuran tumor, infeksi postoperasi, dan juga embolisasi preoperasi. Ini yang merupakan dari predicting factor adanya suatu bila terjadi hidrosefalus setelah operasi. Kemudian dari patient outcome-nya didapatkan dari data tumor dari data jurnal ini didapatkan bahwa rekarensi tumor terjadi pada 16,7% dari pasien, di mana dibagi dua, 11%-nya pada grup hidrosefalus, sisanya pada grup non-hidrosefalus. Kemudian pasien-pasien dengan hidrosefalus diketahui memiliki durasi operasi yang lebih lama bila dibandingkan dengan pasien yang tidak mengalami hidrosefalus. Di sini perbandingannya untuk min-nya adalah 8 jam dan juga 4 jam. Lalu untuk
Simpson Grade sendiri ini secara signifikan memang berkaitan dengan adanya rekurensi dari meningioma. Ini sesuai dengan literatur yang mengatakan bahwa memang dari Simpson Grade sendiri berpengaruh pada rekurensi dari meningioma. Kemudian dalam penelitian ini, dalam studi ini, didapatkan 4 pasien pada studi ini meninggal selama periode follow-up. Tetapi dari 4 pasien ini diketahui tidak ada yang mengalami hidrosefalus. Lalu kondisi pasien di sini secara signifikan meningkat. Nanti akan dijelaskan pada tabel analisis yang akan dijelaskan selanjutnya. Kemudian diskusi pada kasus ini bahwa untuk saat ini belum ada data mengenai insidensi dari postoperatif hidrosefalus, masih belum lengkap, dan juga belum ada data yang sesuai untuk mengetahui bagaimana angka insidensi postoperatif hidrosefalus setelah operasi meningioma. Dari studi ini didapatkan bahwa 2 kali peningkatan resiko postoperatif hidrosefalus pada kasus pasien dengan skull base meningioma dan juga dengan meningioma di tempat lain. Seperti yang didapatkan pada hasil sebelumnya dengan perbandingan 7,9% dan juga 4,6%. Hal ini tentu berkaitan dengan banyaknya jumlah kasus pada skull base meningioma daripada pada meningioma tempat lain. Lalu untuk overall incidence-nya pada hidrosefalus di sini didapatkan 5,9%, di mana hal ini pun sesuai dengan literatur yang lain atau studi-studi sebelumnya yang mengatakan bahwa kemungkinan terjadinya hidrosefalus setelah operasi meningioma yang berentang jarak antara 2% sampai 13%. Kemudian studi yang dilakukan oleh Tahara et al. Melaporkan bahwa insidensi hidrosefalus lebih tinggi, yaitu 13,3% pada meningioma petroglyphal, di mana pada studi ini pun didapatkan hasil 16,6% pada meningioma yang terletak pada fossa posterior dari skull base. Kemudian dari studi ini pun diidentifikasi bahwa usia dan juga durasi dari pembedahan sendiri yang merupakan 2 faktor sebagai prediktif untuk adanya hidrosefalus postoperatif pada operasi meningioma yang secara statistik didapatkan hasil yang signifikan. Kemudian di sini dijelaskan mengapa usia ini berkaitan dengan adanya suatu bisa terjadi postoperatif hidrosefalus. Ini diketahui bahwa mungkin berkaitan dengan memperpanjang lama rawat inap dan juga komplikasi postoperatif yang memperburuk kondisi pasien, terutama pada pasien dengan pembedahan tumor intracerebri, tidak hanya pada pasien-pasien dengan meningioma. Lalu juga pasien pada studi ini juga diketahui bahwa postoperatif hidrosefalus ini terjadi pada pasien-pasien yang mengalami durasi operasi yang lebih lama dibandingkan dengan yang tidak mengalami hidrosefalus dengan p-value kurang dari 0,05. Lalu yang menarik di sini adalah bahwa didapatkan juga adanya kasus-kasus infeksi postoperatif, di mana kasus infeksi postoperatif ini juga berhubungan dengan lamanya waktu operasi, meskipun secara tidak langsung juga berpengaruh pada terjadinya hidrosefalus setelah operasi. Dari studi ini pun juga dianalisa bahwa hubungan antara waktu operasi dengan pada studi lain dianalisa bahwa hubungan antara durasi operasi dan juga hidrosefalus post-operasi sangat jarang ditemukan. Kemudian korelasi antara infeksi post-operasi dan juga hidrosefalus di sini dikatakan bahwa mungkin secara tidak langsung juga akan mendukung dari terjadinya hidrosefalus itu sendiri. Kemudian nanti akan dijelaskan pada tabel 2 mengenai perbedaan grup dari early dan late pada hidrosefalus. Ini adalah tabel 2, di mana di sini pada 18 pasien dengan skull base meningioma yang didapatkan dibagi 2 mengalami yang terdapat early onset dan juga late onset.
bahwa 9 pasien mengalami pada early onset dan 9 sisanya pada late onset. Lalu pun di sini juga untuk pada fossa anterior itu jumlahnya dengan pada early onset itu terjadi pada 9 pasien, pada late onset terjadi pada 6 pasien. Lalu infeksi postoperatif sendiri, di sini diketahui bahwa berhubungan dengan terjadinya hidrosefalus. Hari ini mungkin berkaitan dengan gangguan resorpsi pada villi arachnoidalis postoperatif, sehingga dikatakan bahwa memang nanti secara tidak langsung dapat berpengaruh pada terjadinya hidrosefalus. Lalu di sini pada gambar selanjutnya nanti akan dijelaskan bahwa untuk GOS score pada pasien-pasien yang mengalami hidrosefalus itu nanti akan memiliki clinical outcome yang hampir sama, terutama pada GOS score setelah 3 bulan setelah follow up. Kemudian dari hasil yang sudah didapatkan, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa di sini yang mungkin berpengaruh adalah seperti usia, tumor volume, ukuran tumor, dan juga embolisasi sebelum operasi, lalu lokasi dari tumor, mungkin dia akan berpengaruh memiliki variasi pengaruh yang berbeda-beda untuk terjadi resikonya adanya hidrosefalus postoperatif. Namun hal tersebut adalah di luar dari surgeon control, jadi tidak bisa dilakukan intervensi dari surgeon itu sendiri. Kemudian di sini untuk Simpson Gate tadi yang berhubungan dengan referensi, namun secara tidak langsung tidak berpengaruh dengan adanya hidrosefalus postoperatif. Kemudian didapatkan hasil bahwa tujuan dari operasi sendiri kalau sebisa mungkin as short as possible untuk dilakukan tindakan pembedahan itu sendiri untuk mencegah adanya hidrosefalus postoperatif. Lalu di sini ada gambar yang menjelaskan bahwa bagaimana hasil analisa dari ANOVA dan juga Tukey-Kramer. Di sini untuk gambar A, ini adalah bisa diketahui pada di sini adalah Glasgow Outcome Scale pada waktu saat pulang. Ini Glasgow Outcome Scale 3 bulan setelah follow up. Di mana terbagi menjadi hidrosefalus. Yang satu ini dengan hidrosefalus, kemudian yang 0 ini adalah tidak ada hidrosefalus. Diketahui bahwa pasien dengan tidak ada hidrosefalus memiliki Glasgow Outcome Scale lebih bagus daripada dengan hidrosefalus. Dan setelah 3 bulan follow up, hasilnya pun hampir sama antara dia yang mengalami hidrosefalus dan juga tidak mengalami hidrosefalus. Dengan selanjutnya untuk yang gambar B, di sini sama adalah Glasgow menilai dari klinis pasien dari Glasgow Outcome Scale-nya pada saat pulang. Yang kedua adalah Glasgow Outcome Scale 3 bulan setelah follow up. Yang bedakan pada aksis di sini adalah lokasinya. Untuk yang gambar B ini adalah ditentukan berdasarkan lokasi, apakah anterior nomor 1, medial nomor 2, dan posterior nomor 3. Di sini didapatkan untuk yang penting adalah pada setelah 3 bulan setelah follow up pun hasilnya untuk yang pada bagian media dan juga posterior pun hampir mendekati pada bagian pada tumor di fossa anterior. Sebagai kesimpulan pada jurnal ini bahwa insidensi dari postoperatif hidrosefalus terutama pada studi ini didapatkan 2 kali lebih tinggi pada kelompok dengan tumor meningioma pada Regius Calbis bila dibandingkan dengan meningioma pada tempat lain. 2 variabel yang berpengaruh terjadi untuk menentukan adanya predicting factor berdasarkan studi ini adalah berdasarkan usia dan juga durasi dari operasinya, yang mungkin akan mempengaruhi atau akan sebagai prediktif kita untuk menentukan apakah bisa terjadi hidrosefalus setelah operasi dari meningioma. Namun hubungannya pun masih belum terlalu jelas bila dijelaskan pada jurnal ini. Kemudian dalam studi ini pun dijelaskan bahwa kita untuk mencegah adanya hidrosefalus postoperatif diusahakan untuk durasi dari operasi sendiri dibuat sesingkat mungkin sehingga untuk mencegah adanya hidrosefalus.
kemudian bahwa pasien-pasien pada skalbis meningioma perlu garis bawahi juga bahwa nanti kemungkinan akan terjadinya suatu hidrosefalus postoperatif. Terima kasih. Berikut dari presentasi jurnal saya. Terima kasih, Dr. Galih. Dari panelis, silakan. Ada yang bertanyakan? Ya, izin dokter. Silakan. Izin bertanya untuk Dr. Galih. Tadi di awal dijelaskan sebagai latar belakang itu penyebab dari hidrosefalus pada kasus-kasus postoperatif meningioma itu adalah subarachnoid hemorrhagic atau ada subarachnoid atau ada tumpahan darah ke sistem. Tapi di jurnal ini malah tidak disebutkan sama sekali atau tidak dibahas sama sekali tentang keberadaan dari adanya darah pada sisterna atau arachnoid space pada postoperatif. Kira-kira kenapa di jurnal ini nggak disebutkan ya? Maksudnya sebagai yang bahwa di awal disebutkan bahwa memang dasarnya adalah subarachnoid hemorrhagic. Kira-kira apa? Kira-kira alasannya apa? Ya, terima kasih. Ya, dari jurnal ini memang tidak disebutkan bahwa adanya suatu SAH yang berkaitan langsung dengan adanya terjadinya postoperatif hidrosefalus. Namun pada jurnal ini adalah mengatakan untuk mengetahui predicting factor. Jadi untuk memprediksi faktor-faktor dari pasien yang akan memungkinkan terjadinya suatu hidrosefalus terutama pada kasus meningioma. Dari teori yang sebelumnya dijabarkan di sini yang diambil dari jurnal ini, salah satunya adalah akibat dari SAH. Lalu dihubungkan juga dari penulis di sini diketahui bahwa SAH ini sendiri salah satunya dapat berkaitan dengan terutama pada pasien-pasien dengan skalbis meningioma, di mana skalbis meningioma di sini memiliki salah satunya itu dari sumber pustaka yang ada pada jurnal ini, itu secara tidak langsung bahwa pada saat dilakukan durante operasi pada skalbis itu sendiri dapat beresiko adanya pendarahan yang banyak karena vaskularisasi yang banyak dari regio skalbis itu sendiri. Yang ini nanti kemudian secara tidak langsung dapat mengakibatkan adanya SAH, lalu akan mengakibatkan adanya clogging dari villi arachnoidalis. Namun dari jurnal ini memang tidak disebutkan secara langsung hubungan dari SAH itu atau temuan dari SAH pada baik itu pemeriksaan imaging yang dihubungkan dengan adanya suatu hidrosefalus postoperatifnya. Kurang lebih seperti itu kalau sepemahaman kita dari jurnal yang disebutkan tadi. Ada yang mau komen mungkin? Mungkin tidak membahas secara langsung soal SAH-nya ya di sini. Ini tidak, dokter. Ada yang mau menanyakan mungkin sebelum kita bahas di belakang? Yang lain, panelis? Nomor 14 itu disebut bahwa salah satu faktor yang aktif untuk hidrosefalus itu waktu pembedahan yang cukup lama, tetapi disebutkan yang lain berkaitan antara PEM dan hidrosefalus ini sebenarnya jarang. Others tadi kan membandingkan dengan penelitian lain. Ya, oke, bisa dijelaskan itu mungkin. Yang tadi ada 2 subgrup itu halaman berapa ya? Aku lupa. Yang lead sama early tadi yang baru ditampilkan tadi halaman berapa ya? Di sini di slide nomor
15 dok untuk yang tabel antara late dan juga early. Masuk 15. Tadi yang coba lihat, bukan yang ini. Yang deskripsinya tadi. Bukan ini. Yes, oke. Jawab dulu aja, silakan. Untuk waktu dari durasi lamanya operasi sendiri, di sini diketahui bahwa dijelaskan bahwa semakin lamanya tindakan operasi, dia akan beresiko akan terjadinya suatu hidrosefalus. Kalau dari yang dibaca dari jurnal dan juga dari referensi pada jurnal ini, dari referensi yang lainnya, itu salah satu yang menjelaskan adalah bahwa semakin lama tindakan pembedahan itu akan beresiko semakin tinggi adanya suatu perdarahan yang akan masuk melalui pada sisterna atau pada ruangan subarachnoid. Yang kemudian ini nanti selanjutnya yang akan beresiko adanya suatu clogging pada villi arachnoidalis yang akan menyebabkan dari hidrosefalus itu sendiri. Lalu Tanyaannya hubungannya sama lamanya tadi gimana? Kira-kira analisanya. Dia bukan cuma lama operasinya loh, dia juga membahas duration long of stay-nya. Akan ada length of stay berpengaruh terhadap early atau late onset dari hidrosefalusnya. Gimana? Kalau dia length of stay-nya lama, berhubungan dengan early onset dari hidrosefalusnya. Kira-kira gimana menjelaskan fenomenanya itu? Yang kan dia ada dua kelompok pasien gitu. Yang early sama late onset. Yang early onset itu berhubungan dengan length of stay yang lebih panjang. Jadi kan kasusnya itu lebih sulit. Karena dia sampai tinggal lebih lama, mungkin ada komplikasi, perdarahan, atau sesuatu yang lain. Operasi lebih lama itu menunjukkan bahwa operasinya lebih sulit. Kenapa sampai dia lebih lama? Kalau sulit, kita sayangnya tidak. Suara saya jelas? Jelas, Dok. Sayangnya kita tidak diberi keterangan kesulitan apa yang membuat operasinya memanjang. Apakah perdarahan, ataukah post-op. Tadi kenapa pasien length of stay lebih lama, apakah post-operatif itu ada ICH, ada tumor kafum yang sudah diambil tumornya berisi darah. Karena salah satu faktor yang bikin hidrosefalus adanya darah. Darah yang masuk ke sisterna. Mengapa di skalpis itu mungkin lebih banyak? Karena pada saat operasi di konveksitas, kita nggak buka sistem. Ya kan? Tapi kalau kita operasi di skalpis, misalnya di anterior skalpis, kita pasti buka sisterna. Gampangnya kalau yang di anterior, itu kita pasti buka prechiasmatic system. Buka situ, kempesi CSF-nya, ambil tumornya. Nah, kalau kita bisa ambilnya smooth, tidak ada darah, maka risiko SAH itu kecil. Tapi kalau ambilnya dengan teknik yang kurang pas, tentu risiko perdarahannya besar, darahnya masuk ke sisterna yang terbuka tadi, mungkin itu yang berkontribusi sebagai penyebab hidrosefalusnya. Ya, kemudian kenapa secara tidak langsung length of stay panjang itu berhubungan dengan early onset hidrosefalus? Mungkin kenapa dia sampai dirawat lebih lama, itu pertanyaannya. Apakah terjadi perdarahan atau apa, atau justru hidrosefalusnya sendiri yang bikin dia dirawat lebih lama. Kemudian dia juga nggak ngomong ini dekompresi atau osteoplasti ya. Kemarin kan pertanyaannya Dr. Wimba, kadang pasien yang didekompresi atau apa itu berhubungan enggak. Itu mungkin juga perlu dianalisis. Karena beberapa kasus tuh yang kita dekompresi itu yang jadi hidrosefalus. Karena tripine syndrome, korteknya kejepit, masih odem, ya itu bisa tambah jadi hidrosefalus. Apalagi kalau craniotomi kita niatnya bukanya gede, tambah risiko hidrosefalusnya tambah gede. Oke, mungkin dari BPDS ada pertanyaan lagi sebelum saya alihkan ke senior. Nggak ada?
Dr. Dirga, ada pertanyaan? Resi? Coba bertanya, Dok. Yang kan tadi kan dijelaskan kalau grading Simpson itu kan tidak berpengaruh pada postoperatif hidrosefalus. Mungkin ada nggak tabelnya yang walaupun nggak berpengaruh, tapi apakah disebutkan grading Simpson-nya ini dia grade berapa, terus apakah jadi hidrosefalus setelahnya? Ada nggak, Mas? Itu, Galih. Dari jurnal ini tidak disebutkan secara rinci untuk pembagiannya dari grading Simpson-nya yang berkaitan langsung secara jenis hidrosefalus. Jadi dari tabel ini pun tidak dikatakan untuk adanya suatu grading dari Simpson grade-nya tidak terbagi. Yang terbagi hanya di sini untuk yang WA grade-nya untuk tumornya dan juga untuk GOS score-nya yang dibagi masing-masing. Oke. Karena kan bisa ada ya. Iya, karena kan mungkin bisa jadi, Dok, radikalitas operasi kan juga mungkin bisa mempengaruhi postoperatif hidrosefalus itu, Dok. Ya. Betul. Kalau saya sih lihatnya mungkin risiko pendarahan nih, mungkin tekniknya juga pengaruh. Karena terus korteknya lecet, jangan lupa kalau kita nggak hati-hati korteknya lecet semua. Korteknya lecet kan arachnoidnya rusak. Arachnoidnya rusak, kontusional di bawahnya, teknik retraksinya terlalu kuat, terus jadi kontusional, itu juga bisa. Apalagi kalau tumor skalpis, kalau teknik skalpisnya tidak cukup optimal, makanya ditarik itu otaknya. Maka bisa terjadi kontusional di permukaan korteks. Oke, saya beri kesempatan kepada senior untuk memberikan komen atau pertanyaan. Jadi Dr. Bimba mungkin yang mengajukan ide ini, atau Dr. Zaini, Dr. Doni. Ya, Assalamualaikum, Dok. Oke, monggo. Nah, ini penelitiannya bagus memang papernya. Tapi yang jadi concern saya itu ukuran tumor itu menjadi nomor sekian. Gitu, Dok, ya. Setelah perdarahan, umur, dan kemudian length of operation dan length of stay-nya. Nah, itu saya kurang teliti lihat ukuran tumornya itu berapa kira-kira disebut di tumor itu rata-rata. Kemudian itu sih agak mungkin kecil ya, karena pengalaman saya ini di atas 4 cm itu hampir pasti mungkin ya, Dok, hidrosefalus. Itu konveksiti apa yang pasti skalpis? Itu konveksiti pernah saya, skalpis sering sekali. Rata-rata saya dapat di atas 4 cm itu olfactory groove meningioma. Itu di atas 4 cm. Banyak enggak? Bleeding ya mungkin pada saat awal-awal mungkin saya banyak, Dok. Mungkin hampir 500 sampai 600 cc. Kemudian setelah itu semakin sedikit, tapi juga ada timbul hidrosefalusnya. Masih ada. Tulangnya osteoplasti ya? Ya. Tulang balik. Kenapa, Dok? Tulangnya dikembalikan, nggak ada dikompresi ya? Berarti tulangnya kalau kembalikan. tulang kembalikan. Tidak. Tulang kembalikan langsung saya rekonstruksi semua, tidak jarang sekali dekompresi. Saya kecuali memang hidrosefalusnya late apa early onset? Nah, batasannya seberapa untuk early atau late onset-nya itu? Coba Rata-rata di jurnal saya ini. karena pengalaman saya biasanya setelah saya updrain, mungkin beberapa hari sebelum saya pulangkan, itu mulai muncul rembesan cairan dari sekeliling itu, biasanya keluar dari lubang drainnya. Saya CT scan dan akhirnya memang ada hidrosefalus. Berarti masuk early onset group, Bo, kalau lihat definisinya ini. Jadi iya, early onset. Initial hospital stay after index surgery. Ya. Memang 9 pasien, jadi juga 9 pasien ya, sama persis jumlahnya, sama itunya. Nah itu.
Itu hari Anehnya, Dok, keberapa biasanya dipulangkan itu? saya pulangkan post afdrin, jadi mungkin hari keempat, hari kelima. Hari keempat kelima ya, sudah hidrosefalus itu. Ya. Mungkin yang lain ada pengalaman, Dr. Anom, Dr. Zaini? Ya, Dok. Selamat malam. Doni, monggo silakan. Mungkin. Siapa ini? Ya, monggo. Mungkin mau kasih komen pengalamannya Dr. Wimba atau juga terjadi di center teman-teman. Ya, Dokter Nom dulu apa? Monggo Dokter dulu, Doni dulu, yang tua dulu. Monggo, Dokter Doni. Tuh, saya masih muda sekali, Dok. Lebih muda dari Nom saya. Dik Doni silakan. Ya, Dok, izin. Ya, ini sesuatu yang apa namanya? Baik untuk diangkat judulnya emang. Tapi kalau saya lihat jurnal ini, kalau di kehidupan sehari-hari di beberapa kasus di Malang ini seringnya adalah hidrosefalus yang ada sebelum dilakukan tindakan operasi. Jadi ya mungkin banyak faktor ya, karena satu antriannya lama di poli, terus tumor yang besar, akhirnya menyebabkan efek massa sehingga terjadi hidrosefalus. Sehingga kami lebih sering melakukan tindakan ini 2 tahap. Biasanya kita VP-shunt dulu, kecuali kalau tumornya kecil ya, Dok ya. Biasanya tumor clean node yang besar, petroclival yang besar, sepak tumor yang besar itu hidrosefalusnya kita tangani dulu dengan VP-shunt, baru untuk menangani tumornya. Sehingga kasus untuk hidrosefalus pasca eksisi tumor yang besar seperti ini kita jarang menemui memang. Tapi untuk tumor yang kecil, anterior scalpis yang pre-op-nya ada hidrosefalus, kemudian post-op hidrosefalus ada. Kalau tadi kan yang memang ada hidrosefalusnya, ini tanpa hidrosefalus. Kayak Dr. Wimba itu kan tanpa hidrosefalus, habis di ICC, mau dipulangkan, tempat drainnya rembes CSF, ternyata hidrosefalus. Itu sering nggak seperti itu? Saya termasuk yang jarang menemui hidrosefalus pasca operasi, Dok ya. Jarang, saya juga memang kalau saya lihat ini sebenarnya saya juga jarang. Tidak terlalu sering. Memang harus dilengkapi teknik operasinya mungkin, Dok. Saya lebih curiga selain perdarahan memang bisa menyebabkan hidrosefalus komunikans, tapi juga teknik operasinya. Contohnya kalau kita membuka sinus mungkin, Dok ya. Yang kalau parasagital atau olfactory groove, kita motong sinus, kita preservasi sinus sagitalis dengan teknik dibakar, kan ada yang ditampon dengan survitus pengostan, ada yang dibakar pelan-pelan, Dok. Itu mungkin juga bisa mengganggu, saya juga kurang tahu, tapi saya jarang sekali menemukan hidrosefalus pasca operasinya. Terus tentang dekompresi, ini saya juga jarang melakukan dekompresi pada meningioma, terus terang. Jika tidak ada penyulit seperti kalau ada edem atau ada curiga perdarahan yang masih aktif gitu ya, tapi sangat kecil angkanya untuk didekompresi. Jadi kasus ini memang tidak terlalu banyak saya temui, tapi kalau ketemu ini memang suatu yang perlu dipikirkan. Mungkin dilanjutkan penelitian selanjutnya, ini sebagai awal dari penelitian yang baik, sebagai data, tapi kan kita nggak bisa menemukan alasan-alasan yang masuk akal dari length of stay yang menjadi penyebabnya, terus umur. Ini kan, ya kalau umur meningioma rata-rata yang dewasa aja ya, jarang yang tua sekali jarang, muda sekali jarang. Sesuatu yang kurang bisa dijadikan dasar teori lah, Dok. Saya kurang tahu ya. Mungkin itu, Dok. Dokter Anom mungkin mau ada pendapat, silakan. Ya, selamat malam, senior. Dok, jadi mungkin sama seperti Dokter Doni, untuk kejadian hidrosefalus pasca operasi meningioma jarang sih, bahkan mungkin sama yang sebelumnya sudah ada gitu ya. Jadi pasca operasi jarang yang dari nggak ada menjadi ada gitu, Dok. Bahkan nggak ada. Kalau selama ini saya nggak pernah sih, belum pernah ketemu. Ya. Selama sekolah pun bahkan jarang, Dok ya. Selama sekolah pun jarang kita ada. Jadi jarang sekali. Dan memang seperti yang dibilang Dokter Boyke itu memang ya yang menjadi faktor risiko utama mungkin duranto operasinya itu ada perdarahan yang banyak masuk ke subarachnoid. Mungkin
itu yang perlu diperhatikan waktu operasi. Sebisa mungkin ya jangan sampai banyak perdarahan. Kalaupun ada ya mungkin spoolnya diperbanyak. Jangan buru-buru nutup, mungkin begitu dok, supaya nggak terjadi hidrosefalus. Ya. Mungkin Kemudian korteknya apa lecet, Bro? Waktu dibuka itu ada kortek-kortek yang lecet mungkin. Kortek yang lecet ada dok, pasti ada. Lecet. Banyak enggak? Banyak apa? Karena kadang lecet itu bukan karena teknik kita aja, karena watches-nya itu kadang kalau kualitasnya kurang bagus itu nempel ke kortek itu jadi waktu diangkat tuh dilecet. Ya, mungkin bisa Apa? jadi, kan saya sudah sebelumnya mesti saya lapisi dengan surgisel dulu, kemudian baru saya lapisi watches kalau mungkin pakai watches dok. Karena Itu kamu kasih steroid pre-op oh pasti dok. berapa hari? Steroid pre-op-nya berapa hari? 1 hari, karena kalau 3 hari kemarin BPJS dok. Iya. Iya, memang banyak hal yang mempengaruhi ketahanan korteks. Salah satunya kalau kita beri steroid pre-op yang cukup agak lama, mungkin 2-3 hari, itu dia lebih odiumnya berkurang, otaknya tidak gampang lecet. Salah satu yang paling jebol itu kalau kita pukul, tarik sedikit retraksi, terus dia lebih gampang hancur, itu risiko jadi kontusional kecil itu besar. Dan kemarin yang saya singgung jenis watches-nya, saya takutkan itu. Karena ada fibrin-fibrinnya itu bisa memicu asep meningitis yang memicu hidrosefalus. Apakah itu mungkin waktu diangkat itu ada lapisan kecil yang masih tersisa seperti tempat kapas muka. Kapas muka itu agak bahaya menurut saya karena di lapisan-lapisan. Karena diangkat itu masih ada layer tipis itu ketinggalan itu. Di tempat beberapa rumah sakit masih ada yang pakai itu karena lembut, tapi saya nggak begitu suka. Mending pakai yang keras tapi dia waktu kita angkat lepas semua. Dan setuju diganjel surgisel dulu di permukaan korteknya supaya tidak lecet. Tapi ini menarik yang kasusnya di Dr. Bimbo supaya kita juga memasukkan hidrosefalus dalam salah satu risiko komplikasi operasi. Bahwa ada kemungkinan dia bisa jadi hidrosefalus walaupun tumornya terambil total. Itu yang sekarang kita lupa sampaikan informasi ini ke pasien. Bisa terjadi risiko gangguan aliran cairan otak. Kalau yang kita tangani sama ini cukup jarang ya tentunya. Yang sering kok dia bleeding atau ada tadi benda asing tadi yang muncul atau SAH yang luas di permukaannya karena trauma waktu diseksinya arachnoid blade-nya kurang bagus. Mungkin Dokter Zaini menambahi tumor buster Jakarta. Ya, dok. Belum nemu dok. Saya kalau saya operasi sama juga dengan anom operasi dok. Oh iya kan. Dokter Joni oke dok, ada tambah dok. Silakan. Iya, jadi itu tadi ada faktor umur ya. Kira-kira Galik Ya, itu baca enggak faktor umur timbulnya hidrosefalus pasca operasi skalpis? Baik dokter, Apa kira-kira anunya? mungkin hal ini dikaitkan dengan epidemiologi dari terjadinya tumor itu sendiri dokter. Jadi memang berdasarkan dari, di sini memang tidak dijelaskan secara langsung apakah memang berpengaruh dari usia yang menentukan adanya suatu hidrosefalus postoperasi. Mungkin di sini lebih berkaitan dengan dari epidemiologi dari tumor itu sendiri yang terjadi pada usia-usia di atas 40 tahun, yang kemudian setelah dilakukan dengan adanya faktor-faktor variabel yang lain yang bisa terjadi meningkatkan risiko terjadinya hidrosefalus, yang kemudian pada waktu didata pada variabel pasien ini, maka didapatkan usia-usia yang tadi di atas dari 40 tahun, dokter. Kalau berdasarkan analisa kami, mungkin dari jurnal ini pun tidak dijelaskan secara langsung memang hubungan antara usia dan juga kejadian hidrosefalusnya, dokter. Itu coba dilihat di halaman 6-nya itu, yang jurnalnya, alinea yang kiri. Mungkin dijajah lebih teliti di situ. Oke dok, lanjutkan dok. Coba, ini scientific reason aja. Kalau pada usia yang tua, ada perubahan enggak ruang subarachnoidnya itu ya? Perubahan apa yang terjadi pada orang yang usianya lebih tua? Pada rongga subarachnoidnya?
Mungkin lebih luas daripada yang ini dokter, karena kaitan dengan risiko atrofi dari otak juga dokter. Kalau dia lebih luas mestinya kan tidak timbul hidrosefalus palus ya, atau ada faktor lain. Atau faktor penyerapannya ya, filia arachnoidalisnya yang mengalami sklerotik begitu pada usia tua. Ada enggak kira-kira di jurnal itu diskusinya? Saya nggak dapat jurnalnya lengkap. Memungkinkan Jurnal sklerotik. lengkapnya Memungkinkan juga dok untuk mungkin dari faktor degenerasi yang adanya gangguan dari fili arachnoidnya. Namun pada diskusi di sini untuk dari usia sendiri bahwa diketahui mungkin berkaitan dengan adanya ini dokter komplikasi dan juga waktu memanjang pos operasi sehingga memperberat dari kondisi setelah operasi dari baik itu tumor intracerebri tidak hanya pada meningioma dokter. Ini pun dijelaskan dari diskusi dari jurnalnya sebatas ini dokter, namun tidak menjelaskan secara langsung dokter untuk kondisi-kondisi mungkin degeneratif yang berkaitan dengan usia yang dapat memperberat adanya terjadinya hidrosefalus dokter. Ya. Jadi, mau izin menambahkan dok, ini kalau di jurnal ini sebenarnya juga ada dibahas mengenai perkiraan. Jadi kata-katanya di sini, we conclude that to prevent post-operative hidrosefalus, patient should be treated surgically as early as possible because the patient is younger, meningioma are comparably smaller. Jadi kalau diperkirakan, jadi di jurnal ini diperkirakan bahwa salah satu penyebab pada usia muda, pada usia tua lebih sering hidrosefalus karena disebabkan kemungkinan tumornya sudah besar, dokter. Sedangkan kalau pada usia muda lebih kecil sehingga resiko kayak perdarahan, spilling, bleeding dan itu mungkin lebih menurun, dok. Itu kan pertanyaan Dr. Wimba tadi ya. Kenapa ukuran tidak menjadi masalah? Tidak disebutkan di sini ya. Tapi memang pada orang-orang tua ya resorpsinya sudah mulai menurun. Gitu. Tapi dari jurnal ini sebetulnya ini masalah sepele dan kita sering ketemu ya, ada beberapa case kan kita juga ketemu hidrosefalus pasca operasi. Ini artinya bahwa dari masalah-masalah yang ada itu kita bisa buat jurnal. Dan ini jurnal internasional pula. Cuma kalah kita kan di pendataan ya. Ini 500 ini ya kasusnya ya. 500 lebih. Data tumor registri di satu negara ini tuh, di Swiss ya. Makanya di Swiss ya. Jadi mereka bagus sekali. Kita sebetulnya ada tumor registri itu. Mungkin ya harus kita galakkan ya di di gedung pusat PPLK itu kan ada tumor registri itu. Gitu. Tapi tidak lengkap data kita, heman sebetulnya. Ini saya sedikit tambahin. Di halaman 6 dikatakan ya untuk usia tadi, yang coba dibaca di halaman 6 itu bahwa 9 dari 10 pasien dengan hidrosefalus dengan usia 66 tahun tadi terjadi pada late onset group. Jadi pada usia tua itu lebih banyak pada terjadi late onset. Jadi mungkin tidak secara langsung berhubungan dengan komplikasi akutnya, tapi hidrosefalusnya tadi karena darah masuk tadi mungkin secara pelan-pelan mengganggu absorpsinya karena dia bukan komplikasi early, tapi komplikasinya banyakan orang tua pada kelompok late. Mungkin kejadiannya sama seperti hidrosefalus post SAH pada orang tua. Mungkin saja tambahnya. Dr. Ferry, monggo, silakan. Ada yang ditanyakan atau komen atau pengalaman kasus seperti ini di? Ya, dokter, terima kasih dokter. Untuk kasus hidrosefalus pasca operasi di Solo sama seperti Dr. Doni, hampir tidak ada, malah mungkin tidak pernah ada. Tapi saya tertarik sama Dr. Wimbo. Bo, boleh tanya ya, Bo? Halo. Hidrosefalusnya itu komunikan atau non komunikan ya? Kebanyakan komunikan, Mas. Kalau dari Dr. Galih dari jurnal ini
komunikan atau non komunikan ya Dokter Khalid? Izin dok, dari jurnal ini memang diketahui kebanyakan untuk komunikan dokter karena gangguan dari resorpsi pada villi arachnoidnya dokter. Blood clogging dari SAH dokter. Kalau dari pengalaman yang lain Dokter Boyke, mungkin bukan skull base meningioma, contoh mungkin ICH, itu rata-rata yang saya amati munculnya adalah hidrosolus non komunikan, belum sampai komunikan, padahal secara teori harusnya komunikan ya. Karena kan kita curigai obstruksi di mana? Mungkin di aqueductus silvii. IVH berarti kan, kasusnya. Ya kasus ICH, IVH, karena talamusnya yang kena. Ya. Lalu setelah itu muncul hidrosolus non komunikan. Nah ini sebenarnya selama ini menjadi tanda tanya saya, kapan ini sebenarnya komunikan, kapan menjadi non komunikan? Karena kalau secara logika memang harusnya non komunikan. Karena dengan perjalanan partikel-partikel kecil dari darah itu dia masuk atau menyumbat di aqueductus silvii sehingga muncullah non komunikan hidrosefalus. Tapi kalau Dr. Wimbo cerita komunikan ini malah menarik jadinya. Ya, komunikan ya. Jadi di kasus ini juga komunikan rata-rata karena dia gangguan absorpsi. Ya, jadi kasusnya cukup jarang di tempat. Mungkin harus kita evaluasi spesifik di tempat Dr. Wimbo ya. Mungkin alat-alatnya. Karena secara teknik kan mestinya lulusan Surabaya tekniknya sama. Ya, secara teknik ya kurang tekniknya lebih serupa. Jadi mungkin yang harus dilihat itu kalau waktu di pipisan di cek CSF enggak? Ada tanda-tanda protein meningkat atau apa enggak? Sayangnya enggak dok, saya enggak meriksa lagi. Mungkin nanti bisa dilihat CSF-nya dianalisa, apakah ada tanda-tanda aseptic meningitis. Misalnya mungkin enggak terlalu proteinnya cukup naik gitu. Jadi bisa seperti itu, watches-nya atau sesuatu benda asing yang mungkin memicu suatu reaksi inflamasi steril. Jadi bukan sampai inflamasi bakterial yang jadi pes gitu, enggak. Infeksi steril. Itu sama seperti kalau misalnya tidak sengaja pasien bleeding, meningioma bleeding, kemudian ditampon, ada tidak sengaja pakai watches-nya terpaksa harus ditinggal, itu bisa jadi hidrosefalus. Karena dia aseptic meningitis, respon tubuh terhadap benda asing. Oke, waktu kita kurang 2 menit. Closing dari Dr. Joni mungkin dok, monggo. Ya tertarik itu Dr. Wimba itu ya. Mungkin kalau ada datanya Dr. Wimba, nanti dianalisis. Baik dok, saya coba dianalisis. Karena hidrosefalus pasca operasi itu untuk tumor sangat ini pendapat pribadi tapi sangat dipengaruhi teknik, kemudian komplikasi yang terjadi. Jadi kalau tekniknya betul-betul bloodless, kemudian komplikasi yang terjadi sangat, saya kira hidrosefalus juga sangat jarang. Memang ada di daerah-daerah tertentu yang timbul hidrosefalus kalau nyentuh ventricle dan lain-lain. Mungkin ini perlu diperhatikan buat kawan-kawan BPDS. Ini saya kira itu aja. Oke, terima kasih. Kita sudah pas 1 jam kurang 30 detik. Terima kasih untuk teman-teman senior berdasarkan Dr. Joni, Dr. Ferry dari Solo, Dr. Wimba, Dr. Doni dari Malang, yang sudah bergabung, Dr. Anom, dan saya ini, tumor buster dari Jakarta. Terima kasih. Atau ada terlewat yang saya sebutkan, Dr. Joko nggak ada ya? Sama Dr. Nur ada, Dr. Nur Hidayat. Dr. Nur ada? Oh, Mas Nur. Waduh, mohon maaf, nggak kelihatan di bawah. Ada yang mau disampaikan mungkin, Mas Nur? Enggak, saya setuju sama Dr. Joni yang pendapat terakhir tadi itu. Ada pengalaman juga, hidrosefalus gitu, Mbak? Enggak, yang pernah itu justru ada tumor besar di frontal frontobasal ya. Karena udim, kemudian setelah post-op-nya kok bulging terus. Sempat curiga hidrosefalus, tapi dari evaluasi MRI atau CT scan pasca operasinya enggak ada hidrosefalusnya. Jadi hanya kistik hanya aja Jadi saya belum pernah mengalami ada kasus hidrosefalus pasca skull base tumor. Oke. Terima kasih Mas Nur.
Bos, maaf ya kelewatan tidak kelihatan di bawah. Oke, matur suwun sudah join. Oke, terima kasih teman-teman sekalian yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi minggu depan di acara diskusi onkologi. Terima kasih. Mohon maaf segala salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.